Seberapa panjang tali kasih sayang seorang ibu untuk anak mereka? Ini pertanyaan yang mungkin simple dan mudah dijawab oleh anak-anak yang mendapatkan kasih sayang dari ibu mereka. Tapi untuk Liza Rothman yang sejak kecil merasa ibunya punya kehidupan sendiri dan gak pernah mau ngajak dia dan saudara perempuannya ke dalam kehidupan ini, Liza gak bisa menjawab. Dia gak tahu kenapa ibunya benci banget sama dia, kenapa ibunya gak berusaha untuk memasukkan dia ke dalam hidup ibunya, kenapa ibunya memilih untuk kerja di tempat yang jauh dan menikmati hidup sendiri seolah-olah dia dan saudaranya nggak pernah ada di dunia. Liza nggak ngerti kalau seluruh ibu di luar sana berusaha untuk merawat anak mereka sebaik mungkin, dan kalaupun nggak sanggup untuk merawat sendiri, selalu mencari orang terbaik untuk menggantikan dirinya saat nggak bisa mengasuh anak. Ibunya Liza justru bisa jalan ke pinggir dan nanyain setiap orang asing yang lewat, mau nggak kamu jadi babysitter anakku? Iya, ibunya nggak peduli siapa aja, yang penting anaknya ada yang ngejaga. Dan kalaupun anaknya nggak dijaga dengan baik, ya udah, itu kan hidup anaknya. Dan dari kecil Liza selalu mikir, apa sih perbuatan salah yang mungkin pernah aku lakuin tapi aku tuh nggak inget. Meskipun dia sudah sekarang berusia 50 tahun, dia sendiri juga udah punya anak, Liza nggak tahu kenapa ibunya benci banget sama dia. Dan akhir-akhir ini, Liza punya banyak mimpi buruk. Mimpinya selalu sama, dimana tiba-tiba saat dia memejamkan mata, ada benda dingin yang menempel di pelipis kepalanya. Yang kalau dia lihat adalah senjata. Awalnya Liza nggak ngerasa ini tuh hal yang aneh, tapi bayangin kalau kalian mimpi buruk berkali-kali dalam waktu bertahun-tahun dan mimpinya sama. So, waktu ibunya sudah berusia 80 tahun dan Liza juga udah berusia 50 tahun, dia nanya ke ibunya, "Ibu, sebenarnya pernah ada kejadian traumatis nggak sih yang terjadi waktu aku masih kecil?" Ibunya cuman menatap Liza dengan tatapan kosong. "Bu, aku boleh nanya nggak? Siapa sih sebenarnya Tony Costa? Orang yang dulu pernah merawat aku waktu masih kecil? Aku tahu Tony Costa itu pernah jagain aku waktu masih kecil dan dia baik banget. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, Bu. Aku selalu teringat dia saat aku mimpi buruk." Dan dengan enteng, ibunya jawab, "Oh ya, Tony Costa. Ternyata dia tuh serial killer." Serial killer? Tony Costa? Ibu tahu kan, waktu aku masih kecil aku sering banget diajak dia jalan-jalan masuk ke dalam hutan. Serius, dia serial killer? Ya, ternyata dia serial killer. Kenapa? Yang penting kau masih hidup kan sampai sekarang. Dan percakapan inilah yang membuka cerita kita pada kali ini. Di sisi lain, berpuluh-puluh tahun yang lalu, seorang ibu masuk ke dalam kamar anaknya yang waktu itu masih berusia sekitar 17-20 tahun. Gak ada yang tahu pasti. Ibunya cuma pengen ngeliat anaknya lagi ngapain. Biasalah yang namanya ibu-ibu di rumah, gabut. Kadang-kadang masuk ke dalam kamar anak cuma untuk ngeliat aja. Tapi siapa yang menyangka saat sang ibu masuk ke dalam kamar, dia melihat anaknya sedang menggantung orang lain di dalam lemari pakaian. Tergantung dalam posisi terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Gak ada yang tahu pasti gimana reaksi sang ibu waktu melihat hal ini terjadi di kamar anaknya, tapi yang jelas, ibu ini langsung membebaskan perempuan yang tergantung dan melihat anaknya dengan tatapan nanar. Sang ibu tahu ini tuh bukan hal yang normal. Tapi, apakah dia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan anaknya? Enggak. Sang ibu justru berusaha untuk melupakan apa yang dia lihat dan bilang ke dirinya sendiri, enggak sih, enggak mungkin ada yang aneh dengan Toniku. Toniku anak baik, Toniku enggak mungkin melakukan hal-hal aneh. Di video ini, kita akan membahas kisah pembunuh berantai yang diberi julukan Cape Cod Vampire, yang di tahun 1960-an sempat menghebohkan warga Massachusetts. Hal yang paling menyeramkan dalam kasus ini adalah kenyataan bahwa nggak ada satu orang pun yang tahu kenapa seorang manusia bisa berubah menjadi vampir. Bahkan, sang vampir sendiri nggak bisa ngasih jawaban. Cerita kita kali ini berasal dari buku berjudul The Babysitter yang dibuat oleh Liza Rothman. Iya. Seorang wanita yang dulu waktu masih kecil diasuh dan disayang oleh pembunuh berantai. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Cecilia sedang memomong anak bayinya yang berusia 8 bulan saat mendengar kabar bahwa sang suami yang sedang berperang di New Guinea di tahun 1945 meninggal dunia akibat tenggelam saat berusaha untuk menyelamatkan teman-temannya.
Di saat itu, hidup itu beda banget dengan kehidupan sekarang. Yang orang-orang inginkan cuman kestabilan. Di tengah huru-hara perang sana-sini, Cecilia butuh kestabilan itu. Dia nggak bisa menjaga anak bayinya sendirian. Dan nggak menyangka bahwa suaminya nggak bakal pernah pulang lagi. Anak yang sedang dia gendong bernama Anton Charles Costa atau biasa dikenal dengan nama Tony Costa. Untungnya, 5 bulan kemudian Cecilia bertemu dengan pria lain, pria bernama Joseph Bonafiri, yang meskipun 19 tahun lebih muda daripada dia, tapi menawarkan kestabilan itu. Setelah Cecilia menikah dengan Joseph, dia melahirkan anak laki-laki lagi yang diberi nama Vincent atau biasa dipanggil Vinny. So, sekarang Cecilia punya keluarga kecil, 2 anak dan seorang suami yang ada di rumah karena suaminya bekerja sebagai pebisnis. Cecilia sangat menyayangi kedua anaknya. Meskipun dari suami yang berbeda, tapi dia nggak pilih kasih. Anak pertamanya Tony, selalu dia panggil Tony aku, Tonyku, my Tony. Begitu juga dengan Vincent atau Vinny. Hubungan antara Tony dan Vinny juga deket banget. Sampai tetangga sekitar sering manggil mereka Tony and Vinny, Tony Vinny. Sampai dikasih nama gitu. Singkatan untuk 2 anak lucu ini. Tapi berbeda dengan Vinny yang punya ayah kandung, Tony ngerasa meskipun ayah tirinya baik, dia tetap penasaran dengan ayah kandungnya. Mungkin karena Tony nggak pernah ngeliat dan ketemu ayahnya secara langsung, makanya dia penasaran, kira-kira ayah tuh kayak gimana sih, Bu? Dia sering banget minta ceritain ke ibunya tentang ayahnya. Sampai Cecilia juga bingung, mau cerita apa lagi? Nggak banyak kisah tentang ayahnya. Tapi Tony nanya terus-terusan. Kayak dia terobsesi dengan ayahnya. Dan ini tuh hal yang wajar banget. Saking terobsesinya, waktu Tony berusia 7 tahun, dia sempat bilang ke ibunya, "Bu, tahu nggak? Semalam ayah datang nemuin aku. Iya, pas aku tidur, aku ngeliat ada sosok laki-laki yang mendatangi aku. Dan aku tahu itu pasti ayah. Dan itu bukan mimpi, Bu." Cecilia juga nggak tahu sih, ini tuh mimpi, hayalan anak kecil, atau memang bener-bener ada pria yang menyelundup masuk ke rumah mereka. Tapi dari sini kalian udah bisa bayangin seberapa obses Tony dengan ayahnya. Dan dia pengen banget tahu tentang ayahnya, yang katanya meninggal saat berusaha untuk menyelamatkan teman-temannya. Pasti ayah aku ini orang yang sangat baik. Itu yang ada di pikiran Tony. Dan Tony bangga banget. Sejauh ini kita nggak ngelihat ada hal aneh dari Tony, tapi waktu berusia 11 tahun, saat anak-anak sekitar sibuk ngumpulin kupon untuk tukar hadiah, sibuk baca komik, tebak apa yang dilakukan oleh Tony? Dia mempelajari ilmu taksidermi. Ini semacam ilmu yang mempelajari tentang pengawetan, pengolahan jasad hewan yang biasanya akan diisi ulang sehingga tampak seperti hidup kembali. Setelah baca-baca buku ke perpustakaan dan belajar tentang teori taksidermi, Tony mulai penasaran untuk melakukan praktek secara langsung. Dan dia mulai mencari hewan-hewan yang mati di jalan untuk menjadi kelinci percobaannya. Awalnya Tony bereksperimen dengan burung, tapi lama-lama dia penasaran dengan hewan-hewan lain. Dia mulai cari kucing, mulai cari anjing, dan hewan peliharaan tetangga sekitar satu persatu mulai hilang. Tapi nggak ada orang yang mencurigai Tony. Dari sini Tony mulai mempelajari penggunaan alat-alat operasi untuk membedah, untuk melakukan taksidermi. Terus dia juga mulai mengenal yang namanya zat kimia yang dia suntikin ke hewan-hewan dan dia lihat prosesnya gimana. Tony paling suka pergi ke perpustakaan dan di sekolah dia belajar dengan amat sungguh-sungguh. Tony terkenal pinter, sampai ayah tirinya si Joseph nawarin Tony, "Mau nggak kamu kerja di perusahaan aku?" Padahal waktu itu umur Tony masih 12 tahun. Dan terbukti Tony ini pinter ngeliat angka-angka. Dia bantuin ngecek pembukuan bisnis. Tony juga sering pergi ke gereja. Tapi suatu hari, waktu Tony lagi bermain, dia bertemu dengan anak yang lebih tua daripada dia. Anak remaja nakal. Dan untuk pertama kalinya, Tony mengalami trauma berat. Tony yang lagi main, tiba-tiba disepiin, diikat, kemudian diperkaos oleh anak ini. Dan sampai detik ini, nggak ada siapapun yang tahu siapa nama orang pertama yang melakukan pemerkosaan terhadap Tony. Orang terdekat Tony tahu, tapi mereka pun nggak berani untuk nyebut nama karena waktu itu orangnya masih hidup. Dan ini baru luka pertama yang dialami oleh Tony. Luka keduanya terjadi di tempat yang justru menurut Tony harusnya menjadi tempat yang aman, yaitu rumah ibadah. Dan kali ini Tony bukan korban satu-satunya.
Tony bersama anak-anak lain yang biasa melakukan ibadah di gereja sering disepikan oleh seorang Romo yang bernama Leo Duarte. Biasanya anak-anak ini dijebak. Ayo anak-anak, minum darah Kristus. Padahal itu sebenarnya wine merah, alkohol, yang membuat anak-anak ini sedikit pusing. Dan saat anak-anak ini agak sedikit teler, satu persatu dari mereka diajak ke tempat sepi, di mana disinilah mereka mengalami pelecehan. Meskipun akhirnya kelakuan Romo ini diketahui oleh orang sekitar, gak ada yang berani untuk speak up. Soalnya Romo ini dipandang sebagai tokoh penting di masyarakat. Mungkin kalau sekarang kita bisa secara lantang untuk ngeviralin hal-hal yang mengerikan kayak ini. Tapi zaman dulu ini dianggap tabu. Dan dari sinilah Tony serta anak-anak gereja lain mulai merasa kehilangan yang namanya Tuhan. Semenjak itu, Tony nggak percaya dengan Tuhan. Dan nggak tahu kenapa ya, trauma kayak gini tuh biasanya disalurkan lagi oleh para korbannya ke orang lain. Memang ada korban yang karena dia tahu itu hal menyakitkan, dia nggak mau melakukan hal itu ke orang lain. Tapi juga ada korban yang secara mental sudah mengalami trauma dan mungkin nggak bisa berpikir secara jernih, dia justru ingin menyalurkan trauma yang sama dengan orang lain. Dan ini yang terjadi pada Tony. Waktu Tony berusia 16 tahun, dia ngeliat tetangganya punya anak berusia 13 tahun yang bernama Donna. Dan menurut Tony, Donna ini cantik. Dan suatu hari Tony nekat untuk menculik Donna ke dalam basement di bawah rumahnya untuk dilecehkan. Dan mungkin karena ini baru tindakan pertamanya, Tony nggak mempersiapkan apapun. Waktu dia berusaha untuk menyerang Donna, justru Donna membalas dengan cara menampar dan lari. Donna ngadu ke orang tuanya, Tony masuk penjara. Tony dijatuhi hukum 3 tahun probasi karena waktu itu dia masih di bawah umur. Dan Tony juga disuruh untuk pindah ke kota lain. Pindahlah Tony ke kota yang diberi nama Provincetown. Gak lama setelah Tony pindah ke Provincetown, Cecilia dan Vinny ikut Tony juga pindah ke Provincetown. Tony tumbuh menjadi anak yang sangat percaya diri, meskipun dia tahu dia itu keturunan imigran Portugis dan juga nggak kaya, tapi dia pengen banget dianggap sebagai orang yang berhasil. Dari luar, Tony kelihatan kayak orang yang strong, percaya diri, tapi sebenarnya dia tuh insecure. Saking insecure-nya, dia itu nyari anak-anak kecil untuk memuja dia. Gimana ya? Tony ini ibaratnya kayak kepala geng anak-anak. Dan secara spesifik, dia mencari anak-anak yang kekurangan kasih sayang di rumah. Anak-anak yang butuh sosok seorang bapak atau kakak. Mungkin karena dari kecil Tony sudah menjadi tokoh kakak di keluarga, dia bisa mendapatkan banyak adik dengan mudah. Dari sekian banyak anak-anak atau adik-adikan yang dia miliki, salah satu di antaranya adalah seorang wanita bernama Avis yang waktu itu baru berusia 13 tahun. Kisah hidup Avis sedih. Waktu berusia 4 tahun, ayahnya tiba-tiba pergi dari rumah begitu aja. Ibunya yang stres menjadikan Avis sebagai bahan pelampiasan, dia disiksa habis-habisan. Belum lagi Avis punya satu adik yang bernama Carol yang waktu itu sakit lupus. Jadi, semua perhatian orang-orang itu ke adiknya. Avis dianggap harus menjadi kakak yang kuat, kakak yang menanggung beban semua keluarga. Dan ini yang membuat Avis mencari cinta di jalan, karena dia nggak mendapatkan itu di rumah. Avis mencari orang yang benar-benar peduli dengan dia, orang yang beneran sayang. Dan kalau bisa, Avis pengen cepet-cepet keluar dari rumah. Kehadiran Tony, yang menjadi sosok orang yang menyayangi anak-anak, bisa mengayomi orang-orang di sekitar, membuat Avis jatuh cinta. Avis yang desperate pengen banget punya sosok seperti ini dengan mudah di-grooming oleh Tony. Waktu itu Tony sudah berusia 20 tahun, tapi dia ngajak Avis menikah. Tony usianya sudah 20 tahun, sedangkan Avis masih 13 tahun dan diajak nikah. Kalau sekarang ini dianggap sebagai kejahatan, tapi di zaman dulu, meskipun ini dianggap aneh, tapi kayaknya belum dianggap sebagai kejahatan deh. Soalnya pada ujungnya mereka bisa nikah, meskipun dengan cara memaksa. Karena keluarga Avis nggak setuju, Tony dan Avis bersikeras pengen hamil biar mereka bisa nikah. Ide siapa lagi kalau bukan Tony? Avis waktu itu masih kecil, dia nggak terlalu ngerti hal kayak gini. Dan Tony bilang, tenang, kalau kamu hamil, kita pasti bisa nikah. So, di sela-sela jam pelajaran sekolah, kadang-kadang Avis dijemput oleh Tony untuk berbuat biar cepet hamil. Dan bener aja, nggak sampai 1 bulan Avis beneran hamil dan orang tuanya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dari sisi keluarganya cuma bisa pasrah, ya udahlah, anak udah hamil mau diapain lagi? Biarin aja lah mereka nikah. Dan tebak siapa yang menikahkan Tony dengan Avis? Romo Leo Duarte. Iya,
orang yang melakukan pelecehan terhadap Tony waktu masih kecil. 9 bulan kemudian, Avis melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Peter. Dan Provincetown waktu itu sudah menjadi kota yang sangat berbeda. Provincetown dikenal sebagai kota yang open-minded, di mana di situ orang-orang LGBTQ, gay, hippies, marak ada di mana-mana. Mungkin karena letak Provincetown yang sering didatengin oleh turis yang membuat kota ini menerima semua hal yang aneh. Ada banyak banget pantai di sekitar sini dan tingkah laku orang-orang yang datang ke sini juga bermacam-macam. Mulai banyak yang pergi ke pantai tanpa pakaian sama sekali. Banyak wanita yang mulai berpakaian seperti wanita. Dan karena ada hippies nih, mulai banyak peredaran obat-obatan. Bagi warga Provincetown, para turis yang datang ke tempat mereka itu berkah. Karena usaha warga lokal naik daun. Restoran rame, pub, klub malam semuanya penuh. Tapi itu, di balik semua rezeki yang melimpah, ada juga hal-hal gelap lainnya seperti maraknya pergaulan bebas dan aliran-aliran aneh. Tony nggak punya pekerjaan tetap. Dia mengandalkan kedatangan para turis. Kalau misalnya lagi banyak turis yang datang, Tony mulai kerja serabutan, entah itu di restoran, entah itu di hotel, untuk menyambut para tamu. Dan karena Tony pintar berkomunikasi, dia tuh mudah jadi favorit semua orang. Tapi meskipun Tony sudah berusaha keras, kalau misalnya sudah bukan musim liburan, mulai tuh kesulitan secara ekonomi. Tony mulai pinjem duit sana-sini, dan meskipun dia sayang banget sama Avis dan anaknya Peter, tapi Tony sadar, oh ternyata aku tuh nggak bisa memberikan kestabilan dalam keluarga aku. Kondisi finansial kami benar-benar kacau. Tapi Tony nggak menyalahkan dirinya, dia justru menyalahkan istrinya, Avis. Dia mulai ngerasa nggak puas dengan apapun yang dilakukan oleh Avis. Dia ngerasa mulai terkekang. Pernikahan yang dia kira awalnya bakal membawa kebahagiaan, sekarang justru menjadi beban. Dan Tony justru ngerasa tiap kali dia di rumah, dia ngerasa sumpek. Belum lagi, ibunya, si Cecilia, selalu mengkritik Avis. Karena Cecilia sayang banget sama Tony, kalau misalnya Avis melakukan kesalahan kecil, Cecilia bakal marahin Avis habis-habisan. Ah, istri kamu ini kurang bisa ini. Loh, kok kamu gitu Avis? Kamu kok nggak bisa menjaga Tony? Kok kamu gitu dengan cucu saya Peter? Intinya, di sini yang paling kesian itu Avis. Udah ditekan suami, ditekan mertua, finansial juga nggak ada. Ngejagain anak aja sendirian. Avis waktu itu masih 14 tahun. Bisa kalian bayangin nggak? Anak sekecil ini menghadapi kehidupan yang kenyataan yang bahkan orang dewasa kayak kita pun ya berat untuk jalanin. Avis mulai kepikiran, apa dia cerai aja? Tapi dalam agama Katolik waktu itu, cerai itu benar-benar nggak boleh. Kalaupun mau daftar cerai itu susah banget, harus ada alasan konkret yang disetujui oleh semua orang. Ini kalau informasi aku kurang tepat, aku mohon maaf, tapi aku punya temen yang beragama Katolik, dia juga bilang emang susah banget untuk bisa cerai. Bahkan dulu tuh belum ada yang namanya cerai, nggak bisa. Makanya Avis bingung banget, dia udah nggak tahan tapi dia nggak tahu harus ngapain. Nah, Tony mulai mencari jalan gimana kehidupan rumah tangganya ini membaik. Karena dari dulu Tony sering datang ke perpustakaan yang dia nyari-nyari ilmu tentang taksidermi, dia sekarang nyari ilmu tentang rumah tangga. Dan dia nemu buku berjudul Kama Sutra. Dan menurut Tony, oke, mungkin buku ini bisa membuat kehidupan rumah tangga aku dan Avis semakin baik. Avis mengaku dari dulu memang Tony punya kebiasaan aneh. Tony sering banget pengen ngegantung dia dalam posisi terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Tapi kali ini setelah membaca buku Kama Sutra, Tony mulai main bekap-bekapan. Kalau mereka tidur, Avis sering banget ditutup pakai bantal atau kantong plastik. Di tahap Avis bingung, kenapa Tony ini pengen banget membuat dia nggak sadar. Kalau main, Avis itu disuruh diem aja, kayak mayat. Dan ini mengingatkan aku dengan Jeffrey Dahmer. Tony juga menyuruh Avis untuk minum obat-obatan biar dia nggak sadar. Intinya, Avis ngerasa Tony pengen Avis kelihatan kayak orang mati. Tapi waktu itu Avis nggak cerita sama siapa-siapa karena dia pertama malu, kedua ya ngapain cerita sama orang lain. Ini aib keluarga aku telan sendiri aja. Mungkin orang-orang lain juga kayak gini, mungkin aku aja yang nggak tahu ya namanya hubungan suami istri. Dan karena Avis memendam semuanya sendirian, suatu hari Avis nggak tahan lagi. Secara ekonomi dia sulit, ngejaga anak sendirian sulit,
Tiap kali Tony di rumah pengennya Avis kayak orang mati, ya ujung-ujungnya Avis beneran ingin mengambil nyawanya sendiri. Dia minum semua obat-obatan yang sudah disiapkan oleh Tony, tapi untungnya Tony sempat pulang ke rumah, ngeliat Avis dalam keadaan kejang-kejang dan langsung melarikan Avis ke rumah sakit. Perut Avis dipompa, semua obat dikeluarin dan Avis berhasil selamat. Sejak kejadian ini, Tony meminta maaf dan dia bilang ke Avis, "Tolong Avis, maafin aku janji aku bakal memperbaiki kehidupan rumah tangga kita." Dan setelah mereka baikan, Avis hamil lagi. Kali ini dia melahirkan anak kedua yang diberi nama Michael. Avis masih berusia 16 tahun dan Tony masih berusia 22 tahun. Kehadiran Michael diharapkan bisa membawa keharmonisan baru di dalam rumah tangga mereka. Tapi pada kenyataannya, Tony justru stres. Dia mulai kepikiran, gimana cara aku untuk menghidupi satu mulut lagi? Anak satu aja udah pontang-panting, sekarang anaknya dua, dapat uang dari mana? Tony mulai berobat ke dokter. Dia cerita apa aja masalah dia sering ngerasa stres, ini, itu. Dan dokter ini ternyata bukan dokter yang baik-baik juga. Dokter ini tuh punya kayak kerjasama dengan farmasi, di mana mereka tuh melakukan uji coba obat. Dan salah satu obat yang lagi diuji cobain adalah obat Solasen. Ini obat yang bisa membuat pemakainya merasa grogi, tapi katanya bisa menurunkan depresi. Tanpa memberikan edukasi lebih ke Tony, obat ini dikasih aja. Nih, kamu coba nih makan obat ini. Ya udah dong, sebagai orang awam Tony ngira ini obat bener, obat yang bisa membuat dia merasa lebih baik. Tapi justru Tony semakin grogi, semakin gugup. Dan karena kondisi mental Tony yang juga mulai terganggu, hubungan rumah tangganya dengan Avis makin retak. Di tengah keretakan rumah tangganya, waktu Tony lagi kerja serabutan, di bar dia secara nggak sengaja ketemu dengan sepasang sahabat yang melarikan diri dari rumah. Seperti yang aku bilang, karena Provincetown ini kota turis yang open banget dengan orang luar, ada banyak juga anak-anak remaja yang mencari kebebasan, lari dari rumah untuk tinggal di Provincetown dengan harapan mereka bisa menetap di situ, bisa cari kerja. Pokoknya bisa jadi bagian dari kehidupan turisme dan open-minded lah. Seperti apa yang dialami oleh sepasang sahabat ini. Mereka adalah Bonnie Williams dan Diane Federoff. Mereka sama-sama melarikan diri dari rumah mereka di Florida. Dan tanpa bekal sama sekali, mereka pergi kemanapun orang membawa mereka. Mereka hitchhike, numpang mobil yang lewat. Kalau orang itu bawa mereka ke Boston, ya mereka ke Boston. Kalau mereka dibawa ke San Francisco, mereka ke San Francisco. Tapi kali ini mereka berujung di Provincetown. Karena Tony terkenal di kota itu sebagai orang yang ramah, Bonnie dan Diane gak punya pikiran macam-macam. Waktu mereka bertemu dengan Tony, terus Tony ramah, mereka nanya, "Tony, kamu mau gak anterin kami ke San Francisco? Nanti kami bayar." Waktu itu Tony emang punya mobil. Dan Tony ini, karena rumah tangganya mulai ada masalah, dia juga kepikiran untuk kabur. Dia sendiri juga belum dewasa. Dan dia melihat ada kesempatan. Ya udah, kalau misalnya kalian pengen aku anterin ke San Francisco, aku ikut aja. Sekalian aku juga mau mencari kehidupan baru. So, pergilah mereka bertiga ini ke San Francisco pakai mobil butut Tony. Tapi karena mobil ini emang udah usang dan perjalanan mereka jauh, tiba-tiba di tengah perjalanan, di tengah-tengah gurun, mobilnya mati. Banyak yang percaya waktu Tony tersesat di gurun, tersesat di hutan, disinilah dia mulai mempelajari tempat-tempat tersembunyi. Nah, begitu Tony sampai ke kota baru, dia mulai cari pekerjaan baru. Memulai untuk membangun hidup barunya tanpa keluarga. Tapi, tiba-tiba dia mendapat kabar. Ternyata, ayah kandung Avis, yang meninggalin Avis waktu berusia 4 tahun, tiba-tiba balik lagi ke kehidupan Avis. Minta maaf, terus sempet tinggal bareng Avis serumah dengan anak-anak mereka. Tapi gak lama kemudian, ayahnya ini meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. So, Tony sebagai suami yang kayaknya juga masih sayang sama istri, dia ngerasa dia harus pulang ke rumah untuk menguatkan istrinya. Waktu itu Avis terpukul banget. Baru aja bahagia, bisa ketemu lagi dengan bapak, bisa hidup bareng lagi sama bapak. Bapaknya dipanggil Tuhan dalam kecelakaan yang tragis. Tapi meskipun Tony udah balik ke rumah, bukan berarti kehidupan rumah tangga mereka membaik. Justru Tony mulai mengonsumsi banyak obat-obatan. Obat-obatan dari dokter A, obat-obatan dari dokter B, dan juga obat-obatan terlarang. Efek samping obat ditambah lagi dengan obat-obatan terlarang ini membuat Tony mulai disosiasi dengan dirinya sendiri. Ibaratnya kalau dia punya kenangan masa lalu, dia tuh ngerasa orang yang dia ingat itu bukan diri dia sendiri. Kalau kata Tony, dia tuh kayak keluar dari tubuhnya sendiri terus ngeliatin dia ngelakuin sesuatu. Kayak gitulah.
dan pergaulan di Provincetown waktu itu makin bebas. Obat-obatan terlarang di mana-mana. Sampai-sampai ada rumah bordil prostitusi, itu letaknya di dekat sekolahan SD, di dekat pos polisi, itu hal yang biasa. Dan mulai banyak orang yang dilaporkan hilang. Tapi balik lagi, karena kota ini memang kota turis, semua orang masuk dan pergi berlalu lalang, gak banyak orang yang terlalu mengkhawatirkan laporan-laporan orang hilang. Yang namanya juga anak-anak dari keluarga bermasalah yang mencoba untuk mencari jati diri. Sama kayak Diane dan Bonnie yang kayak dateng ya udah habis itu bosen keluar, nyari band manggung, pindah ke sini, pindah ke situ. Pokoknya kemanapun yang ada obat-obatannya, di situ mereka ngumpul. Tony yang mencari-cari pekerjaan mulai dapat ide. Ya udah kalau gitu, aku jadi drug dealer aja. Dari sini Tony mulai belajar gimana cara menjadi pengedar narkoba. Dia mulai nanam tanaman marijuana, mulai kenalan dengan bandar-bandar, dan karena dia emang diikuti oleh anak-anak kecil, anak-anak remaja, anak-anak ini juga dia supply dengan obat-obatan. So, kalau ada anak remaja tanggung atau anak muda yang lagi mencari obat, udah pasti nyarinya Tony. Tony mulai sering ngajak anak-anak gengnya untuk ngumpul di rumah, disitu mereka semua pakai obat-obatan. Anak-anak ini kondisinya tuh bener-bener menyedihkan, banyak yang gak mandi, intinya bau lah. Banyak juga yang barbar, aneh. Pokoknya Tony ini ngumpulin orang-orang yang disisihkan dari kehidupan sosial. Bisa dibilang kayak gitu. Sesuatu yang baik kalau Tony mengajari anak-anak ini kehidupan yang baik. Tapi pada nyatanya anak-anak ini justru malah terjerumus karena Tony. Makin dalam lah pergaulan mereka nih sesat. Avis juga mulai ikut kecanduan. Dia nggak masalah rumah mereka dijadiin base camp anak-anak geng ngumpul. Karena kalau mau diomongin ya ini juga pelariannya Avis. Kesedihannya, kebingungannya, cuman bisa dia salurkan dengan obat-obatan. Dan lagi-lagi, Avis hamil anak ketiga. Dia semakin sering berobat ke dokter. Dan kali ini dikasih lagi obat oleh dokter. Obat Aventil. Yang punya efek samping, halusinasi, mania, sakit perut, dan heartburn. Efek sampingnya ini luar biasa karena Tony sendiri udah ngalamin semua ini. Dan karena kehidupan rumah tangga mereka nggak kunjung membaik, malah makin parah, akhirnya Avis menendang Tony keluar. Avis udah muak, tiap hari rumahnya rame, duit nggak pernah ada. Tony selalu aja dalam keadaan high, kayak nggak ada untungnya ada Tony di rumah itu, justru makin bikin semuanya runyem. Karena Tony diusir keluar, dia mulai tinggal dari satu rumah ke rumah lain. Kadang numpang di rumah temennya, tidur di sofa. Dan Tony juga mulai bawa-bawa busur dan panah. Dia sering ngajakin anak-anak gengnya untuk ngeliat taman marijuananya di dalam hutan. Dan Tony selalu bawa busur dan panah. Tapi nggak ada satu orang pun yang nanya, ngapain ya bawa busur dan panah. Berhubung Tony udah diusir, Avis kebingungan untuk bayar sewa apartemen. Avis mulai bingung. Dia nulis surat ke Tony. Dan hubungan pernikahan mereka ini emang up and down banget, roller coaster, sangat tidak healthy, sangat-sangat toxic. Setelah lama jauh, baikan lagi. Tony diajak pulang ke rumah, tapi pribadi Tony udah berubah banget. Karena sudah dalam pengaruh obat-obatan yang amat kuat, Tony mulai berani main tangan. Tony juga membuat basement di bawah apartemen mereka, pakai kayu. Dan Tony bilang, Avis, kamu jangan masuk sini ya. Ini tempat penting buat aku. Pintu basement ini dipasangi 2 gembok. Avis berusaha buat sabar, masih berharap rumah tangganya bakal terselamatkan. Tapi tiba-tiba, Tony punya pacar. Punya PDKT-an, gebetan baru yang bernama Christine Gallant. Christine ini orang baru yang datang ke kota mereka dan juga merupakan simpenan pria lain yang udah punya istri. Jadi ini emang complicated banget kehidupan orang-orang di kota ini, ya Allah. Bersama Christine, Tony pengen memulai semuanya dari awal. Mereka pindah ke New York lagi-lagi. Tony meninggalkan Avis. Dan saat itu, Avis dibilangin tantenya, kamu lebih baik cerai aja sama Tony udah. Kalau aku lihat-lihat Tony hidupnya tuh ya nggak bener banget. Tiap bangun obat terus. Aku yakin suatu hari ini anak kayaknya bakal bunuh orang deh. Mending kamu ceraiin sekarang. Dan Avis waktu itu sakit hati. Dia setuju. Dia langsung melayangkan gugatan cerai. Waktu Tony tahu Avis minta cerai, Tony langsung pulang. Dia nelpon ibunya, Bu, tolong kirimin aku duit. Aku mau beli tiket pesawat biar Avis nggak menceraikan aku. Dan ibunya, si Cecilia ini, dengan senang hati memberikan uang kepada anaknya. Dia langsung beli tiket balik, memohon-mohon ke Avis, please kita jangan cerai. Tapi Avis sudah capek,
Setelah berargumen, Tony dan Avis setuju mereka mau open relationship aja. Mereka nggak usah cerai, tapi kalau misalnya mau pacaran sama orang lain ya udah terserah. Cerai juga susah, daripada kita maksa untuk jatuh cinta lagi, ya udahlah, apa adanya aja, kamu mau pacaran sama siapa terserah. Dan Tony yang memang pengen pacaran sama cewek-cewek lain, setuju. Dia emang nggak rela Avis cerai sama dia, tapi dia juga pengen punya pacar, jadi ya udahlah. Terus Avis nanya, "Oh iya Tony, kan kamu kemarin bawa mobil, di mana mobil kita?" Tony diam. Dia cerita, gini, aku kemarin itu sempat ketemu dengan wanita bernama Barbara. Barbara ini udah punya anak namanya Bobby. Nah, karena aku panik nih, kamu mau nyerahin aku, jadi mobil itu aku tinggalin aja sama Barbara. Ya udahlah, buat dia aja ya, mobil kita butut juga. Avis nggak mempermasalahkan hal ini. Ya udahlah ya, mobil-mobil Tony. Tapi Avis mulai terganggu saat Tony berusaha untuk mencampuri urusannya dengan pria lain. Kan mereka dari awal udah setuju nih, bakal open relationship, boleh pacaran sama orang lain. Tapi nggak tahu kenapa Tony selalu berusaha untuk ganggu dia. Waktu itu Avis dekat dengan seorang pria bernama Von Utter. Aku nggak tahu gimana cara nyebutnya. Bener-bener tulisannya Von Utter. Von Utter. Von. Ya si Von inilah, kita panggil Von aja. Dan Tony nggak terima. Dia nggak terima ngelihat Avis pacaran dengan pria lain. Padahal waktu itu Tony punya 3 pacar. Yang bikin Tony tambah kesel, rupanya Von adalah pengedar yang jauh lebih dikenal daripada dia. Ibaratnya kayak pengedar yang lebih sukses. Dan waktu itu polisi berusaha banget untuk membatasi peredaran obat-obatan di sana. Seolah-olah dikasih Tuhan jalan, polisi minta bantuan ke Tony. Tony, kamu mau nggak jadi mata-mata? Kami mau menangkap Von Utter. Tapi kami butuh informasi dari orang dalam. Kira-kira kamu bisa nggak jadi mata-mata? Tony sangat setuju. Dia nggak mikir panjang. Ayo Pak Polisi, sini kita tangkep Von bareng-bareng. Tony jadi mata-mata. Dan dengan mudah Von Utter ditangkap. Bagi orang-orang baik, bagi orang-orang yang bersih, Tony ini kayak pahlawan karena sudah menyetop perdagangan paling keras, perdagangan paling kakap di kota mereka. Tapi bagi para pengguna dan pengedar lain yang rata-rata temen Tony sendiri, ini tuh pengkhianatan. Masa iya kamu mengkhianati teman kamu sendiri? Belum lagi sebenarnya yang paling ditakutin oleh orang-orang ini, gimana kalau misalnya nanti mereka yang dicepuin oleh Tony? Reputasi Tony yang emang dari awal udah dianggap aneh karena melihara anak-anak. Maaf kalau bahasanya kasar, tapi ini gosip orang sekitar. Sekarang Tony juga ketahuan jadi mata-mata. Gak ada satu orang pun yang mau berbisnis dengan Tony. Dan Tony yang sejak awal udah punya masalah mental, gugup, panic attack, sekarang mengalami paranoia. Tiap kali dia pergi kemanapun dia mendengar kayak orang-orang berbisik dan ngomongin dia. Padahal yang gak kayak gitu. Yang paling kecewa adalah Avis. Avis mikir banget, ini gimana kok bisa-bisanya Tony kamu tega ngejebak pacar aku. Sedangkan Tony punya pacar baru, wanita muda bernama Sydney Monzon. Dari kecil, Sydney memang dikenal sebagai anak yang pendiam, tapi begitu dewasa dan mulai punya kebebasan, jadi anak yang liar, mulai mencoba obat-obatan. Karena menurut Sydney, ini adalah cara dia untuk membuat masa lalunya yang pedih tidak terlalu teringat. Kita nggak tahu jelas masa lalu apa yang dimaksud oleh Sydney, tapi semua orang tahu Sydney punya masa lalu yang berusaha untuk dia lupakan. Tapi Sydney ini ya wanita yang berusaha untuk tanggung jawab dengan hidupnya sendiri. Dari kuliah dia udah kerja banting tulang kesana kemari, apalagi tumbuh di tengah-tengah perang, waktu itu perang Vietnam Amerika. Sydney pengen banget jadi tokoh yang menggaungkan perdamaian. By the way, kalau kalian sering bilang aku tuh ngeliat ke kiri baca tulisan, sebenarnya enggak. Aku ngeliat ke kiri itu sebenarnya nginget cerita. Ini nggak ada apa-apa nih sebelah kiri. Balik lagi ke cerita. Karena Sydney pengen banget menggaungkan perdamaian, makanya dia berusaha untuk ngumpulin duit. Dia pengen pergi ke Eropa untuk melihat dunia dan pengen jadi tokoh perdamaian. Makanya itu dia banting tulang kesana kemari, meskipun memang nggak bisa dipungkirin dia udah terjerumus dalam pergaulan bebas. Waktu Sydney bertemu dengan Tony, semua orang bilang ke Sydney, kamu hati-hati, jangan mau deket-deket sama Tony. Tony itu serem. Ada yang aneh dengan si Tony ini. Masa ia ngumpulin anak-anak kecil jadi geng, dikumpulin di rumah sendiri, terus sekarang dia nyepuin pengedar narkoba lain. Tapi menurut Sydney, Tony adalah sosok yang dari dulu sudah dia idamkan. Sosok yang menyayangi dia apa adanya. Belum lagi, Tony selalu mensuplai Sydney dengan obat-obatan. Yang menurut Sydney ya udahlah ya, bagus, aku udah nggak usah nyari lagi obat-obatan. Ini
ada pengedarnya di sebelah. Mereka mulai pacaran. Baru sebentar, ada kabar buruk. Kata Tony, dokter yang biasa mensuplai obat-obatan yang sering mereka salah gunakan, udah nggak mau lagi ngasih obat. Rupanya dokter-dokter ini juga mulai takut. Tony kan udah mulai reputasinya jelek nih. Kalau ketahuan, Tony dapat banyak obat-obatan yang sebenarnya nggak boleh dikonsumsi sebanyak itu dari para dokter. Ya udah, dokter-dokter ini pada takut. Mereka bilang, Tony, ini bulan terakhir ya, aku kasih obat. Setelah itu kamu cari sendiri. Kamu bukan pasien aku lagi. Iya, aneh banget. Tony bingung, dia marah, dia juga bingung, nanti obat-obatan ini siapa yang mau ngasih aku lagi? Tony ngajak Sydney untuk maling di klinik dokter. Karena Tony tahu persis di mana dokter ini nyimpen obat-obatnya. Ya udah, jadi bersama Sydney mereka berdua maling klinik. Tony juga masuk ke dalam salah satu mobil dokter dan ngambil tas berisi skalpel, pisau bedah, pokoknya alat-alat kedokteran yang biasa dibawa lah. Begitu para dokter sadar klinik mereka dibobol, obat-obat mereka hilang, dokter-dokter ini langsung lapor ke polisi. Tapi mereka nggak bilang seberapa banyak, mereka bohong lah, obatnya sedikit gitu. Dan mereka langsung bilang, Pak polisi, ini pelakunya pasti Tony Costa. Polisi bergegas melakukan pencarian, tapi mereka nggak menemukan obat-obatan yang dimaksud oleh para dokter. Jadi Tony nggak ditangkap. Nah, pinternya Tony, obat-obatan ini sudah dia kubur di dalam hutan Trono. Jadi Tony ini punya banyak banget harta karun. Pertama, taman marijuananya. Kedua, kuburan obat-obatannya. Dan gak lama setelah melakukan pencurian, Sydney menghilang. Kebetulan kakaknya Sydney tinggal di kota yang sama. Dan terakhir kali dia ngeliat Sydney lagi berantem di parkiran dengan seseorang di dalam mobil. Yang menurut kakaknya, ya pasti Tony lah, mereka kan pacaran. Waktu kakaknya nanya ke Tony, Tony bilang Sydney udah pergi ke Eropa. Sudah memenuhi impiannya. Evie sudah gak tahan dengan tingkah laku Tony. Dia pindah ke rumah baru, meninggalkan apartemen atau rumah yang tadinya mereka tinggalin bareng-bareng. Dan waktu owner datang untuk ngecek keadaan apartemen, ownernya kaget. Kenapa sekarang di basementnya ini ada ruangan tersembunyi, ditutup pakai papan, digembok, ada gembok 2. Waktu diterjang masuk nih, tebak apa yang dilihat oleh sang owner? Sebuah pajangan di dinding. Pajangan berupa clipping, koran-koran, foto-foto, bagian dalam tubuh manusia dan bagian wanita. Sang owner ngerasa jijik waktu ngelihat pajangan ini, langsung dia buang semua ke kotak sampah. Apa boleh buat? Waktu itu nggak banyak yang tahu istilah pembunuh berantai. Kasus-kasus belum banyak terdengar. Jadi nggak ada pikiran aneh, cuman jijik aja. Ini orang ngapain sih? Sedangkan Tony, dia sudah membangun hidup baru. Kali ini dia punya pacar bernama Sandy. Bedanya dengan wanita-wanita lain, Sandy pengen banget mengubah Tony menjadi laki-laki yang lebih baik. Tony disuruh cari kerjaan baru, disuruh mingle dengan orang-orang baru. Tapi usahanya gagal. Tony tetap ngedrugs, malah kali ini beli pistol. Dan yang bikin Sandy nggak tahan, karena anak-anak geng ini selalu dibawa ke rumah mereka. Sandy nggak tahan, rumahnya bau obat-obatan. Gimana Tony bisa berubah kalau kayak gini? Sandy kehilangan kesabaran, ya udah, mereka putus. Tony pacaran lagi dengan wanita bernama Susan Perry. Kali ini Tony tinggal di rumah ibunya, di rumah Cecilia. Dan keadaan Susan itu agak mirip dengan pacar-pacar sebelumnya. Tipe anak yang tidak pernah mendapat kasih sayang dari keluarga, makanya mencari dari orang lain. Waktu itu Susan sebenarnya anak baik-baik. Tapi beranjak umur 16 tahun, dia mulai kehilangan arah, mulai terjerumus pergaulan bebas. Berhenti sekolah, dan mencari siapapun yang mau menampung dia. Kalau harus tidur dengan orang itu nggak apa-apa. Bener-bener desperate banget pengen punya tempat berpulang. Pengen disayang. Dan gak bisa disalahin sih, hidup Susan emang berat banget. Dari kecil ayah dan ibunya udah cerai. Susan ikut ayahnya. Tapi ayahnya ini punya bisnis kapal. Sering banget pergi ngelaut. Jarang ada di rumah. Sedangkan Susan sebagai anak kedua yang paling tua, kakaknya udah nikah, jadi udah hidup sendiri. Dia yang harus nanggung beban 5 adiknya. Dia yang harus jadi orang tua bagi kelima adiknya yang juga masih kecil. Bapaknya ninggalin duit sedikit, pergi ngelaut. Sedangkan duit ini nggak cukup. Jadi dari kecil Susan emang udah banting tulang buat ngidupin anak-anaknya lagi, adik-adiknya. Puncaknya ya waktu Susan udah enek, dia berontak. Putus sekolah, lari dari rumah, terus bapaknya bilang apa? Ya udah baguslah, beban aku hilang 1. Itu omongan bapaknya. Dan itulah kenapa Susan pengen banget nyari orang yang mau menerima dia, karena seumur hidup dia selalu merasa tertolak. Dan Tony adalah orang itu yang kelihatan kayak menerima banget apapun yang terjadi, dalam suka duka, dalam keadaan sober ataupun high, dia ngerasa
aman, ada orang lain yang bisa aku sandari. Dan waktu itu Susan juga punya mimpi. Dia banting tulang untuk bisa nonton pertandingan Olympics di Meksiko. Dan gak lama setelah Tony pacaran dengan Susan gak pernah kelihatan lagi. Kalau ditanya oleh orang, Susan pergi kemana? Tony selalu jawab, oh Susan udah pergi ke Meksiko. Setelah putus dari Susan, Tony dapat surat dari polisi. Ternyata Avis menuntut Tony karena tidak menafkahinya dan anak-anak. Tony dipanggil oleh polisi, disuruh balik lagi ke Provincetown. Dan Tony ngerasa marah. Ini pasti Avis mau balas dendam. Dia mau masukin aku ke penjara. Tony yang marah berusaha untuk menyakiti Avis. Dia pacaran lagi dengan Christine, yang kalau kalian ingat, Christine ini udah jadi simpenan orang yang udah nikah. Jadi kadang Tony balik ke rumah, kadang dia tinggal dengan Christine, Christine-nya juga kadang bareng Tony, kadang jadi simpenan orang lain. Dan karena Tony sibuk kesana kemari ngurusin semua dokumen-dokumen data supaya nggak ditangkap oleh polisi, suatu hari waktu Tony balik nemuin Christine bilang, Tony kita udah nggak bisa pacaran lagi, aku beneran udah mau nikah sama pacar aku udah mau nyerahin istrinya, jadi aku udah bisa nikah sama dia. Tony pulang ke rumah dengan perasaan sedih. Dan besok harinya, di koran diberitakan bahwa Christine ditemukan meninggal dunia di dalam apartemen dalam keadaan tanpa busana, berlutut di atas bathtub, dan meninggal karena menenggelamkan dirinya sendiri. Mungkin banyak orangnya waktu itu sudah curiga. Kok bisa ya, Christine yang mau nikah, lagi bahagia, tiba-tiba mengambil nyawanya sendiri? Tapi balik lagi, gak ada yang mikir aneh-aneh banget. Tony di satu sisi pusing banget. Balik ke Provincetown berarti balik ke kota di mana orang-orang gak ada yang percaya sama dia. Untuk dapat kerja serabutan pun dia gak bisa. Memang sih dia kadang masih jadi babysitter Liza, tapi itu kan kadang-kadang. Dia masih tetap butuh kerjaan lain yang upahnya jauh lebih besar. Sampai akhirnya Tony bertemu dengan seorang wanita bernama Mrs. Morton. Nyonya Morton. Nyonya Morton ini punya penginapan. Dia nginep di situ dan Tony kerja serabutan di kota lain. Jaraknya masih dekat lah. Waktu lagi nginep di penginapan ini, ada tamu lain yang juga datang. Tamu ini sepasang sahabat yang bernama Patricia Walsh dan Mary Ann. Mereka berasal dari Rhode Island dan waktu itu ya lagi girls night aja, jalan-jalan ke kota sebelah. Dan Tony melihat kesempatan. Waktu Tony ngelihat Patricia dan Mary bawa mobil Volkswagen yang masih baru, mereka kelihatan kayak orang baik-baik, Tony minta tolong. Boleh nggak kalian anterin aku ke kuburan obat-obatan aku? Kalau kalian mau nanti aku juga bisa bagi ke kalian. Soalnya suplai aku sudah sedikit. Aku biasa nyimpen obat-obatan aku di situ. Mary dan Patricia yang memang tipe orang baik-baik yang nggak curigaan, dengan berbaik hati mereka bilang, oke, kita anterin yuk. Dianterinlah Tony ke hutan Trono. Patricia dan Mary diajakin turun untuk ngeliat langsung. Dan mereka penasaran. Kuburan obat-obatan kayak gimana sih? Waktu lagi jalan, Tony ngegali kuburan obat-obatannya, ngambil beberapa obat-obatan. Secara nggak sengaja, salah satu dari Patricia atau Mary ada yang tersandung. Dan ternyata tersandung potongan tubuh manusia. Kedua wanita ini ketakutan dan secara otomatis mereka tahu kalau ada potongan tubuh manusia di situ di kuburnya, di dekat kuburan obat-obatan. Ngertilah ya, siapa lagi yang ngubur kalau bukan Tony? Tony waktu itu bawa pistol. Begitu kedua wanita ini teriak dan lari, Tony langsung menjambak Patricia dari belakang dan mencekik Patricia. Dia ambil pistol dan langsung menembak telinga Patricia sampai ke bagian leher. Tony harus bergerak cepat karena Mary sudah lari jauh. Dan waktu Mary dikejar oleh Tony, Mary kesandung. Soalnya dia berusaha menghindari tembakan Tony juga. 3 kali dia tembak, barulah kena. Kali ini Tony ngeluarin pisau. Dada Mary ditikam berkali-kali. Tony sendiri yang mendeskripsikan apa yang terjadi di hutan pada hari itu. Tony bilang, entah kenapa dia ngerasa nafsu. Dia berhubungan dengan tubuh Patricia dan Mary yang sudah meninggal. Dan setelah selesai melakukan kejahatannya, Tony muntah. Muntah karena dia jijik dengan dirinya sendiri dan berusaha untuk menganggap ini tuh cuma mimpi buruk. Ini tuh nggak nyata. Tony balik ke rumah untuk ngambil obat-obatan. Ngambil sekop, dia konsumsi LSD banyak-banyak biar high. Biar dia mampu memotong tubuh Patricia dan Mary sekecil-kecil mungkin. Biar bisa masuk ke dalam lubang yang sudah dia buat.
Berbeda dengan wanita-wanita sebelumnya yang tiba-tiba hilang tapi nggak dicariin karena dianggap memang anak liar dan nggak punya keluarga yang nyari, Patricia dan Mary adalah wanita-wanita yang punya tanggung jawab dan mereka punya kehidupan yang bagus di kota asal mereka, Rhode Island. Patricia waktu itu sudah tunangan dengan pria bernama Bob Turbide dan waktu itu Bob bingung. Patricia nggak bisa dihubungin. Padahal Patricia bilang hari Senin dia pasti udah pulang karena harus pergi kerja. Waktu Bob ngecek ke tempat kerja Patricia, ternyata Patricia nggak masuk dan nggak ngabarin sama sekali. Bahkan bosnya aja bingung, kok Patricia tiba-tiba nggak ada kabar. Ini yang membuat Bob khawatir banget. Langsung ngelapor ke keluarga Patricia, nanya Patricia ada di rumah nggak? Dan mereka bilang, lah bukannya Patricia lagi liburan ya sama Mary berdua. Di sini Bob takut banget, mereka langsung lapor ke polisi. Dan polisi waktu itu tanggapannya, ya elah bu, biasalah namanya anak muda, kalau mau lari, paling juga mereka itu ketemu orang lain, pesta, lupa pulang, lupa diri, udah biasa namanya juga anak-anak zaman sekarang, kan emang lagi ngetren, lari dari rumah, ikut aliran hippie, bukan aliran sih, ikut geng hippie, keliling dunia kesana kemari, tenang aja kok, mereka pasti bakal balik sendiri, udah gak usah khawatir. Bayangin perasaan kalian kalau ada anggota keluarga kalian yang hilang dan waktu ngelapor polisi disuruh tunggu aja. Kayak, ya kalau emang anaknya dari awal punya masalah ya mungkin oke lah ya. Tapi ini Patricia sendiri bilang dia tuh harusnya balik hari Senin karena dia harus kerja. Keluarga Mary juga dikabarin. Tapi keluarga Patricia sama Mary ini emang gak terlalu deket, jadi mereka nyari sendiri-sendiri. Keluarga Mary yang kaya raya sampai nyewa detektif swasta untuk nyari keberadaan Mary. Menurut sang detektif swasta, Mary dan Patricia nggak pernah nyampe ke Provincetown, Bu. Nggak pernah dilihat orang sana. Padahal nggak kayak gitu. Emang dasar detektifnya aja nggak bisa dipercaya atau emang pemales sampai nggak ngelakuin riset. Beberapa hari setelah Patricia dan Mary hilang, ada warga sekitar yang lagi jalan di sekitar hutan. Dan secara nggak sengaja dia ngeliat, apa itu? Ada mobil ditinggal begitu aja di hutan. Orang ini, bapak-bapak yang lagi bawa dua anaknya jalan-jalan. Dan gak tau kenapa dia ngerasa ada yang aneh aja. Dia ngerasa gak nyaman. Dia langsung ngebalikin anaknya ke rumah dan langsung ngelapor ke polisi. Ngelaporin ada kendaraan tak berpenghuni ditinggalkan di dalam hutan. Oleh polisi yang lagi jaga, didatenginlah mobil itu. Dan bapak ini kaget. Mobil yang dia datengin tiba-tiba di depan kacanya udah ditulis out of gas, kehabisan bensin. Nah ini yang membuat bapak ini ngerasa merinding. Soalnya tadi tulisan itu nggak ada. Berarti perasaan dia diliatin oleh seseorang, emang bener ada yang ngeliatin. Pasti siapapun yang ninggalin itu ngeliat dia nemuin mobil. Dan takut, makanya ditaruhlah tulisan tadi. Nah pihak kepolisian di Provincetown ternyata nggak dikabarin bahwa keluarga Patricia dan Mary lagi nyariin anak mereka yang hilang. Jadi ya udah, polisi ini cuma naruh catatan. Dan catatan ini juga ternyata nggak dibaca oleh banyak orang. Jadi para polisi juga nggak ada yang tahu kalau mobil ini udah ditemuin. Sempat terjadi miskomunikasi dalam waktu yang lama. Nah, keluarga Patricia sama Mary juga mulai marah. Polisi kok nggak ada update sama sekali ya? Kita udah nunggu 2 minggu, ini Patricia sama Mary belum ada yang balik. Barulah polisi ngerasa, ya juga ya, kenapa ya mereka belum balik-balik juga. Ini aku kesel sih, kesel banget. Ini aku gak bisa bayangin kok jadi keluarganya gimana rasanya. Panik tapi gak ada yang nanggepin. Itu orang tua Mary sama Patricia sampai gak tidur, gak bisa tidur karena mereka ngebayangin anak mereka di mana. Ya udah, kepolisian Rhode Island menghubungi pihak kepolisian Massachusetts. Nah, polisi Massachusetts ini rupanya nggak berkomunikasi juga dengan yang ada di kota Provincetown. Mereka ngadain investigasi sendiri. Salah satu polisi itu mulai nge-tracking, jalan-jalan, nyari mobilnya si Patricia, mobil Volkswagen dengan plat Rhode Island. Salah satu polisi terpintar. Kalau disuruh soal cari-mencari, ini polisi paling pintar lah. Dan beneran ketemu. Mobilnya berada di depan penginapan Nyonya Morton. Polisi ini langsung ngetok dan nanya, "Bu, mobil depan itu mobil siapa ya? Mobil ibu?" "Oh bukan, itu mobil salah satu yang nginep di sini. Namanya Tony Costa." Barulah dilaporkan, oh ternyata mobil ini ada di Tony Costa. Tapi waktu itu kan belum ketahuan ya kalau Patricia dan Mary dibunuh. Jadi nggak ada alasan untuk polisi melakukan penangkapan. Keluarga Patricia dikasih tahu, Bob, tunangannya Patricia, langsung ngajak temennya yang bernama Magna, ini temennya Mary juga, untuk ngecek langsung ke penginapan. Di situ Tony belum balik dan mereka ngeliat ada barang-barang Patricia dan Mary di kamarnya Tony. Mereka langsung tahu ini pasti cowok nggak beres. Kalau sesuatu terjadi pada Patricia dan Mary, pasti Tony orangnya. Tony dipanggil oleh polisi, tapi dia nggak ngaku, sama sekali nggak ngaku. Tony mengkonfirmasi, ya emang bener sih,
mobilnya ada di aku, tapi itu karena Patricia ngasih aku. Jawaban yang benar-benar nggak masuk akal. Nah, kayak ini dua wanita jalan sendirian pakai mobil. Kalau mereka ngasih mobil itu ke Tony, mereka di mana? Orang tua Patricia dan Mary yakin banget sesuatu yang buruk sudah terjadi ke anak mereka. Tony minta bantuan polisi yang sempat dia bantu menangkap Von Utter. Ibaratnya ada polisi yang hutang budi sama dia. Jadi Tony memanfaatkan hal ini. Dia telepon polisi yang naik jabatan karena berhasil nangkep Von Utter untuk membebaskan dia. Tony yang awalnya nggak boleh bebas, ya ujung-ujungnya dibebasin secara bersyarat, menunggu sampai ada bukti konkret di pengadilan. Tony masih tuh diinterogasi. Di mana Patricia? Di mana Mary? Wah, aku nggak tahu. Terakhir mereka bilang mereka mau ke Montreal. Mereka mau aborsi. Ya sudah, aku nggak tahu apa-apa lagi. Sebenarnya, kalau aja Tony nggak ngambil mobil Patricia, dia nggak bakal mungkin bisa ditangkap. Sama sekali nggak ada bukti. Meskipun ya, barang-barang Patricia sama Mary ada di kamar dia, ya dia bisa bilang karena mereka temenan ya kan. Nggak ada bukti Tony melakukan sesuatu yang buruk kepada Patricia dan Mary. Tapi karena mobilnya dia ambil, ini yang membuat semua orang ya mikir aja lah ya. Dan waktu itu belum ada teknologi DNA. Kalaupun polisi berhasil menemukan jenazah Patricia dan Mary, nggak bakal ada sidik jari ataupun DNA Tony yang ketemu di situ. Karena Tony selalu melakukan kejahatannya menggunakan sarung tangan. Tapi Tony greedy, tamak. Dia ambil mobilnya dan dari sinilah Tony ditangkap. Yang bagus juga sih untung dia ditangkap. Tapi waktu itu polisi nggak tahu mau nangkep Tony ini dalam kasus apa. Pencurian atau apa. Soalnya mereka belum tahu Patricia dan Mary udah meninggal. Nah, kalian ingat nggak sih anak-anak yang biasa dibawa oleh Tony kemana-mana? Salah satu anak yang bernama Martha cerita ke polisi, dulu dia pernah diajak Tony masuk ke dalam hutan Truro untuk ngambil obat-obatan, kuburan obat-obatannya itu. Dan Tony sempat membawa busur dan panah. Dari sinilah polisi curiga. Tony disuruh untuk menunjukkan di mana dia mengubur obat-obatannya. Dikasih lihatlah oleh anak-anak geng yang biasa emang diajak untuk ngegali kuburan itu. Awalnya polisi nggak nemuin apa-apa, cuman obat-obatan. Tapi waktu anjing pelacak dibawa, K9 ini langsung beraksi. Dia lari ke sana kemari terus ngegali satu spot. Dan spot ini kemudian digali lagi oleh polisi pakai tangan. Kira-kira ada apa? Karena kelihatan emang kayak habis digali. Beda sendirilah gundukannya. Waktu pakai tangan, detektifnya ngegali, dia nemu sesuatu. Ini ada sesuatu nih. Aku ngerasa ada sesuatu. Kayak kenyal. Waktu diangkat, potongan tangan manusia dalam plastik. Langsung itu satu area di ekskavator, digali. Polisi menemukan jenazah pertama mereka. Tapi karena waktu itu lagi musim dingin, jenazah belum membusuk, kepala jenazah ini masih cukup utuh di dalam kantong plastik. Polisi langsung ngeliat, oh bukan, ini bukan Patricia, bukan Mary. Jadi siapa? Jenazah siapa ini? Waktu berita telah ditemukan jenazah wanita di dalam hutan, mulai tersebar di mana-mana, barulah ibunya si Susan yang udah lama nggak ngelihat anaknya ngelapor ke polisi. Dan waktu dicek, beneran jenazah itu adalah Susan Perry yang menghilang, yang menurut Tony pergi ke Meksiko untuk nonton Olimpik. Keluarga Patricia dan Mary udah deg-degan banget kirain jenazah itu salah satu dari mereka. Tapi ternyata bukan. Mereka cukup lega. Tapi kemudian polisi bilang mereka kembali menemukan jenazah. Bukan satu, bukan dua, tapi 3 jenazah. Dan dari 3 wanita ini adalah Patricia dan Mary. Satu jenazah tak beridentitas ini kemudian diotopsi oleh polisi, dicari identitasnya. Dan ternyata adalah Susan Monzon yang kata Tony pergi ke Eropa. Berdasarkan penemuan keempat jenazah, Tony langsung ditangkap. Gak lama setelah Tony ditangkap, Cecilia, sang ibu, meninggal dunia karena pendarahan di otak. Menurut Tony, ibunya meninggal karena dia, karena stres mikirin dia. Meskipun Cecilia gak pernah bersaksi secara langsung di pengadilan, tapi sudah ada cerita bahwa waktu itu Cecilia sendiri sempat melihat Tony memotong tubuh Susan Perry menjadi 8 bagian. Para detektif yakin banget cerita ini benar. Cecilia tahu bahwa Susan sudah meninggal, Susan dibunuh oleh anaknya sendiri. Dan meskipun Tony berusaha untuk berbohong di pengadilan, ujung-ujungnya dia sendiri nggak tahan. Dia ngaku ke pengacaranya bahwa dia memang orang yang menyaksikan keempat jenazah meninggal. Tapi yang melakukan itu bukan Tony, tapi pribadi lain Tony yang muncul. Tony bilang dia punya 2 kepribadian lain. Namanya Carl dan Eddie. Nah, Eddie dan Carl lah yang sering melakukan pembunuhan. Sedangkan Tony biasanya mendiam dan bantuin ngeberesin jenazah. So, pengacara Tony memohon ke pengadilan untuk memberikan Tony keringanan.
dengan alasan masalah mental. Tapi setelah dilakukan banyak banget pemeriksaan oleh para psikiater lain, menurut mereka Tony tuh tahu mana yang benar, mana yang salah. Tony ini orang pintar. Dari kecil dia sudah baca hal-hal berkaitan dengan mental, taksidermi, dan kayaknya emang dari kecil Tony tuh tahu dia tuh punya kelainan. Dia sendiri berusaha untuk memahami kelainan itu, tapi pada akhirnya tetap terjerumus ke lubang yang salah. Menurut polisi, korban Tony lebih dari 4 orang, tapi nggak berhasil ditemukan dan Tony nggak ngaku. Sedangkan beberapa wanita yang sempat aku sebut namanya kayak Diane Federoff, Bonnie Williams, dan Barbara Spalding yang pernah pacaran sama Tony, mereka ini ternyata masih hidup, cuman emang punya kehidupan yang agak sedikit non-maden, makanya sempat hilang dan sempat dikira jadi korban Tony juga. Diane diketahui sudah meninggal di usia 49 tahun karena ditabrak oleh truk, Bonnie meninggal di usia 50 tahun karena diabetes, dan Barbara meninggal dunia di usia 62 tahun ditemukan di sebelah kotak sampah. Bener-bener sedih banget. Nama Tony langsung terkenal. Semua orang di kota bilang, udah tahu nih, ini orang emang gak beres dari dulu. Ada banyak rumor tentang Tony. Dibilang kalau Tony itu memakan beberapa bagian tubuh para korbannya, karena ada beberapa bagian yang emang gak ditemuin. Tapi kita gak tahu jelasnya gimana. Ada yang bilang Tony minum darah, makanya dia disebut sebagai Cape Cod Vampire. Dan waktu itu lagi heboh-hebohnya kasus Boston Strangler. Mungkin aku belum pernah bahas di sini. So, di dalam penjara, Tony nulis buku. Judulnya Resurrections. Dan di dalam penjara, Tony punya pacar. Kali ini pacarnya laki-laki. Memang sih dari dulu ada omongan Tony sering datang ke tempat-tempat gay, tapi baru terkonfirmasi dia ini suka sesama jenis waktu di penjara. Dia punya pacar laki-laki yang setahun sebelum dibebaskan, tiba-tiba bundir. Tony yang waktu itu sahabatan dengan Boston Strangler, pembunuh berantai lain, yang bernama Albert DeSalvo, seolah kebetulan si Albertnya juga meninggal karena ditusuk di dalam penjara. Dan gak lama setelah Albert meninggal karena ditusuk, Tony ditemukan bundir juga, gantung diri. Menurut orang-orang, kematian ketiga orang ini ada hubungannya. Banyak yang percaya Tony bukan bundir, tapi dia dihabisi oleh orang lain. Kita gak tahu siapa. Kehidupan penjara itu keras. Waktu Tony masih hidup, banyak yang sempat nanya ke Tony, kenapa? Kenapa kamu ngelakuin ini? Apa yang salah? Waktu itu belum ada yang namanya pembunuh berantai, serial killer. Istilah ini belum dipakai. Dan Tony jawab, aku gak tahu. Kayak, aku harus ngelakuin aja sih. Kayak mimpi buruk, tapi harus dilakukan. Banyak yang percaya alasan kenapa Tony tertarik dengan jenazah, kenapa dia selalu membuat Avis kayak orang meninggal, karena rasa cintanya dan obsesinya terhadap ayahnya yang sudah gak ada lagi. Tapi ini juga bukan alasan yang bisa dibenarkan karena kita semua pasti punya orang yang kita sayang yang sudah meninggal. Dan ya, kita baik-baik aja. Nggak ada gangguan aneh-aneh. Sedangkan menurut para ahli, ada 3 sebab kenapa seseorang menjadi psikopat atau pembunuh berantai. Pertama, keturunan secara genetik atau gangguan hormon. Kedua, gangguan otak. Dan terakhir, trauma. Dan ketiga, faktor ini tuh berkaitan. Trauma menyebabkan perubahan cara berpikir otak yang menyebabkan gangguan yang kemudian menjadi gangguan hormon, dan ini terjadi. Dan banyak juga yang bilang, andaikan Cecilia waktu itu langsung melapor ke polisi bahwa anaknya ini punya keanehan, melakukan penculikan, ngegantung anak orang lain dalam keadaan terbalik, mungkin para korban Tony masih banyak yang hidup sampai sekarang. Dan bagi Liza, ini adalah cerita yang membuat dia trauma. Gimana bisa? Babysitter yang dia sayang banget kayak kakak sendiri, ternyata adalah seorang pembunuh berantai dan ibunya biasa aja. Liza menulis buku ini yang aku ceritain ke kalian sebagai closure, sebagai cara dia untuk memahami siapa itu sebenarnya Tony Costa yang dia kenal. Dan kadang Liza nanya ke orang-orang, kenapa ya aku gak jadi korban Tony, padahal aku sering banget dibawa berdua aja sama dia. Liza ngerasa mungkin waktu itu karena dia masih terlalu kecil, umurnya masih 8 tahun, 9 tahun. Mungkin Tony lebih suka dengan yang lebih dewasa, yang sudah puber. Tapi banyak juga psikolog yang bilang, enggak Liza, kamu itu beruntung. Kamu itu beruntung karena kamu masih hidup. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. I'll see you guys very soon in the next video. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Please stay safe, take care, and stay alive.